Barcelona akan jual Ousmane Dembele, demi bisa datangkan Marcus Thuram. Barcelona telah menyiapkan rencana perburuan, jelang dibukanya bursa transfer musim dingin 2023, salah satu pemain yang akan didatangkan adalah Marcus Thuram, penyerang pelapis timnas Prancis itu kini sedang dipantau oleh Barcelona, situasinya memungkinkan untuk memboyong Thuram. Kontraknya di Borussia Mönchengladbach akan berakhir pada musim 2022-2023. Kans untuk mendatangkannya kali ini terbuka lebar. Demi bisa merealisasi perburuan tersebut, Barcelona akan menjual salah satu pemainnya. Ousmane Dembele disebut-sebut sebagai pemain yang akan didepak. PSG mundur, pilihan Joao Felix hanya tinggal Arsenal atau Manchester United. Keinginan Joao Felix untuk hengkang dari Atletico Madrid, mendapat respon dari beberapa klub besar Eropa. Saat ini, pilihan sang pemain mengerucut jadi dua tim saja, Arsenal dan Manchester United. Sebelumnya, Paris Saint-Germain juga masuk dalam perburuan. Namun, pemain berusia 23 tahun tersebut, ternyata bukanlah sosok yang dicari Christophe Galtier. Profilnya dianggap tidak cocok untuk menggantikan tempat antara Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar. Oleh sebab itu, PSG kini mundur dari perburuan. Diincar Liverpool hingga MU, Tonali berharap Benacer tak pergi dari AC Milan. Sandro Tonali menyebut Ismail Benacer sebagai pemain penting, dan ia berharap koleganya itu bertahan di AC Milan. Meski sekarang ini diincar oleh sejumlah klub elit Eropa, Ismail sangat penting bagi kami, saya tidak bisa menggambarkannya secara berbeda, kata Tonali pada Gazeta. Saya harap dia bertahan, dia tahu apa artinya bermain untuk Milan, bahkan lebih dari saya, karena dia bergabung dengan klub lebih awal, pujinya. Ferland Mendy dekat dengan pintu keluar Real Madrid. Menjadi satu-satunya bek kiri murni yang dimiliki Real Madrid, Ferland Mendy pun terus dijadikan pilihan utama untuk Carlo Ancelotti. Meski begitu, masa depannya di tim ibu kota Spanyol tak terbilang aman. Walau kontraknya masih terikat sampai tahun 2025 mendatang, Mendy dikabarkan bisa dilepas oleh Los Blancos di akhir musim nanti. Alasan utamanya, karena pihak klub sedang berusaha untuk memboyong Josko Vardiol dari RB Leipzig. Penampilan Mendy yang nampak mengalami inkonsistensi, sepertinya juga menjadikan alasan untuk melepasnya. Salib Manchester United dan Manchester City, Chelsea makin dekat angkut Declan Rice. Kabar mengenai transfer gelandang timnas Inggris, Declan Rice kembali mengemuka, dengan Chelsea dikabarkan menjadi biang keladinya. Dilansir dari The Athletic, Chelsea dikabarkan sudah mulai bergerak untuk mendatangkan kembali mantan anggota akademinya ini, dengan anggaran yang sudah ada. Bahkan, Chelsea disebut-sebut menjadi yang terdepan daripada duo Manchester, yaitu Manchester City dan Manchester United untuk mendatangkan pemain yang satu ini. Bahkan, peluang tim asuhan Graham Potter semakin besar, usai pemain timnas Inggris ini menolak tawaran kontrak baru. Kevin De Bruyne yakin, Erling Haaland akan cetak 800 gol. De Bruyne yakin Haaland bisa melewati catatan gol Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Haaland sudah menunjukkan kepiawaiannya sebagai striker ulung di usianya yang masih muda. Striker asal Norwegia itu, sudah mengemas 224 gol di usianya yang masih 23 tahun. Melihat level performa Haaland, De Bruyne yakin, rekan setimnya itu punya potensi besar, untuk mencatatkan rekor melewati Messi dan Ronaldo. Messi sejauh ini sudah mencetak 791 gol dalam karirnya, sedangkan Ronaldo punya 819 gol. Liverpool akan lebih sulit rekrut pemain, jika gagal finish 4 besar. Jurgen Klopp mengakui, Liverpool akan lebih mudah mendapatkan pemain incaran, jika lolos ke Liga Champions musim depan. Tak bisa dipungkiri, bahwa bermain di Liga Champions cukup memengaruhi bisnis transfer klub. Lantas, bagaimana jika Liverpool gagal lolos di akhir musim ini? Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, masih optimistis dengan peluang timnya. Namun, Klopp tidak akan merekrut dengan pemain yang cuma ingin tampil di Liga Champions, ungkap manajer asal Jerman itu di The Guardian. MU cuma mau akhiri paceklik juara, tak pilih-pilih kompetisi.
Manchester United sudah lama puasa gelar juara. Gelandang MU, Christian Eriksen meyakini, timnya dilarang pilih-pilih kompetisi untuk diprioritaskan. Setan Merah terakhir kali mengangkat trofi juara pada 2017, ketika itu MU memenangi Piala Liga dan Liga Eropa saat masih diperkuat Zlatan Ibrahimovic, dan dibesut Jose Mourinho. Eriksen mengatakan, Manchester United mesti membangun mentalitas juara. MU wajib menjalani setiap kompetisi dengan serius, termasuk di Piala Liga yang dianggap kurang bergengsi. Lukaku jalani latihan saat libur Natal. Romelu Lukaku seharusnya bisa menikmati damainya hari Natal, tapi Lukaku memilih berlatih demi mengembalikan kondisi fisiknya. Lukaku baru tampil 5 kali dan bikin 1 gol. Karena dihantam badai cedera, Lukaku tak mau performa itu terus berlanjut. Karena merasa Inter membutuhkan golnya, dikutip La Gazzetta dello Sport, Lukaku memilih tidak mengambil liburan Natal yang diberikan pelatih Simone Inzaghi. Ketimbang menikmati libur Natal selama 3 hari, Lukaku malah berada di Suning Center untuk berlatih demi mengembalikan kondisinya. Pedri dipuji lebih baik dari Xavi dan Iniesta. Xavi Hernandez memuji Pedri dan Gavi lebih baik dari duetnya dengan Andres Iniesta. Duet Pedri dan Gavi digadang-gadang menjadi penerus duo legendaris Barcelona dan Spanyol, Xavi dan Iniesta. Namun, Pedri menanggapi santai pujian bosnya itu. Baginya, menggapai Xavi dan Iniesta hanya bisa ditempuh dengan perjuangan konsisten bertahun-tahun. Benar bahwa mereka di usia kami tidak berada di posisi kami sekarang, tapi kemudian mereka berada di level yang top, yang spektakuler, kata Pedri kepada Radio Catalunya. Liga Inggris bergulir lagi, pemain Tottenham belum sempat istirahat. Padahal, final Piala Dunia 2022 baru saja selesai. Bagi sejumlah pemain Tottenham yang bermain di laga final, mereka kemungkinan tidak dalam kondisi terbaiknya. Hal tersebut membuat Conte pusing. Di satu sisi harus memainkan pemain terbaik, di sisi lain ia juga harus memikirkan kebugaran dan kesehatan pemain. Ini adalah situasi yang aneh karena harus bermain secepat mungkin. Bayangkan, hanya 1 minggu setelah Piala Dunia. Saya tidak senang, ucap dia dilansir dari 90 Min. Cristiano Ronaldo segera jalani tes medis di Al Nassr. Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo dikabarkan segera menjalani tes medis di klub Arab Saudi, Al Nassr. Marca melaporkan, bintang Juventus itu bakal segera menjalani tes medis di Al Nassr, yang menandakan bahwa Ronaldo sudah selangkah lagi bakal bergabung ke klub Arab tersebut. Dengan demikian, pria berusia 37 tahun itu sudah menutup karirnya di Eropa, dan bakal mencari tantangan anyar di benua Asia bersama Al Nassr. Julian Nagelsmann masuk radar Real Madrid. Saat ini, Carlo Ancelotti masih terus dipercayai sebagai pelatih utama Real Madrid. Tak hanya itu, kontraknya juga terikat sampai tahun 2024 mendatang, sehingga dirinya terbilang aman setidaknya sampai musim 2022-2023 berakhir. Walau demikian, Los Blancos dikabarkan sudah mulai mencoba untuk mencari suksesor dari Ancelotti dalam jangka panjang. Menurut laporan yang dilansir Goal, mereka akan menjadikan Julian Nagelsmann sebagai kandidat utamanya. Real Madrid akan ajukan tawaran resmi pertama untuk Jude Bellingham pada pekan depan. Setelah memantau Bellingham sejak lama, Real Madrid akhirnya akan segera bergerak untuk melakukan penawaran kepada Borussia Dortmund. Dalam laporan Cadena, Madrid tampaknya sudah menyiapkan modalnya sebaik dan sebanyak mungkin, tidak hanya biaya transfer, tetapi juga persiapan gaji sang pemain. Madrid dilaporkan akan menyerahkan uang tunai sebagai biaya transfer, jumlahnya di angka 100 juta euro, dan gaji yang mungkin akan diterima oleh Bellingham berkisar 12 juta euro per bulan. Hasil Manchester United versus Nottingham Forest, skor 3-0. Manchester United sukses mengalahkan Nottingham Forest dengan skor 3-0. Manchester United langsung tampil agresif sejak awal laga. Sayang, beberapa peluang yang didapat tuan rumah masih belum mampu dimaksimalkan menjadi gol. 3 gol kemenangan Manchester United atas Forest, masing-masing tercipta lewat aksi Marcus Rashford dan Anthony Martial di babak pertama.
dan Fred di babak kedua. Berkat hasil ini, Manchester United berhak naik ke peringkat 5 klasemen dengan poin 29. Di sisi lain, Nottingham Forest terpuruk di peringkat 19 dengan poin 13.